Di dalam hadis disebutkan bahwa nanti Nabi Khidir alaihissalam bertemu dengan Dajjal, kemudian Dajjal membelah tubuh Nabi Khidir dengan gergaji. Ini dia Misteripedia mengungkap misteri dunia. MAZ Misteri Akhir Zaman episode Nabi Khidir bertemu Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam At-Tabari berkata, Nabi Khidir alaihissalam adalah rekan seperjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam saat berdakwah kepada Namrud di Babilonia. Nabi Khidir juga sempat menjadi penasihat dan pendamping Raja Zulkarnain. Di episode kali ini kita akan membahas bab Nabi Khidir bertemu Dajjal, Kitab Fafiru Ilallah halaman 35-37. Namun sebelum melanjutkan pembahasan ini, bagi sahabat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe supaya tidak tertinggal video seputar misteri akhir zaman, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Dabbah, dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik juga tombol like jika sahabat menyukai video ini. Siapa itu Nabi Khidir? Dari berbagai pendapat yang paling kuat, Nabi Khidir alaihissalam merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jumhur ulama juga sepakat bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang. Cerita-cerita mereka mengenai melihat dan bertemu dengan Baginda dan mengambil pengajaran serta bertanya jawab dengan Baginda dan kehadiran Baginda di tempat-tempat yang mulia dan tempat-tempat kebijakan adalah terlalu banyak untuk dihitung dan terlalu masyhur jika ditutup. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim juz 15 halaman 135-136 bab Min Fadail Al-Khidir. Dia, Khidir alaihissalam, hidup menurut jumhur ulama dan orang-orang saleh, dan orang awam adalah beserta mereka dalam pegangan ini. Beliau mengomentari sebagian ahli hadis yang menyatakan Khidir alaihissalam telah wafat. Adalah suatu pandangan yang ganjil dari sebagian muhaddisin yang mengingkari hal ini. Abu Umar bin As-Soleh, Syarah Muslim juz 15 halaman 135-136 bab Min Fadail Al-Khidir. Pendapat Khidir alaihissalam masih hidup beserta jasad dan rohnya telah disepakati oleh mayoritas ulama ahlu sunnah, para wali, ahli makrifat, ahli tasawuf, dan orang-orang saleh yang mengikuti pendapat mereka. Hanya sebagian kalangan sensasionis saja yang coba melemahkan ijma ulama tentang masih hidupnya Khidir alaihissalam. Persoalan ini sama hal dengan perseteruan persepsi antara mujassimah dan ahlu tasawuf, di mana hujah terkuat dari mayoritas diunggulkan oleh ahlu tasawuf, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertempat lebih masuk akal dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat. Imam An-Nawawi berkata, pendapat ini tidak ditentang sedikit pun oleh ulama-ulama kaum sufi dan ahli-ahli makrifat. Mereka pun pernah menceritakan pengalamannya pada waktu berjumpa, berkumpul, dan berbincang-bincang dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dia, Khidir, terlalu mulia untuk dicaci atau dicari-cari aibnya, dan dia akan tetap dikenal walaupun kita berusaha menutup-nutupi berita tentang dirinya. Di dalam kitab Syarah Mahzab juz 5 halaman 305, Imam An-Nawawi berkata bahwa ada beberapa orang sahabatnya yang mempunyai dalil yang membuktikan masih hidupnya Nabi Khidir alaihissalam. Dia berkata, dan sebagian besar ulama berkeyakinan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai sekarang. Syekh Ismail Haqqi berkata, kaum sufi dan para ulama bersepakat dengan keyakinan mereka bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga sekarang. Nabi Khidir bertemu Dajjal. Di akhir kitab Sahih Muslim bab yang menyebutkan hadis-hadis tentang Dajjal, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita panjang lebar kepada kami tentang diri Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia Dajjal datang tetapi diharamkan untuk memasuki lingkungan Madinah. Lalu ia berhenti di sebagian daerah yang sesudah Madinah, dan pada suatu hari ia didatangi oleh seorang laki-laki yang baik, termasuk orang yang terbaik di antara manusia saat itu. Kemudian dia berkata, aku bersaksi, kau sungguh-sungguh Dajjal yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita. Lalu berkatalah Dajjal, bila kubunuh orang ini lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh? Mereka, para pengikut Dajjal menjawab, tidak.
Maka Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkatalah lelaki itu, "Aku makin yakin bahwa kaulah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Berkata Abu Ishaq, lelaki itu adalah Khidir alaihissalam. Sahih Muslim, hadis nomor 2938. Dajjal menggergaji Nabi Khidir. Di dalam kitab Fafiru Ilallah halaman 35 menjelaskan hadis tentang pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal tadi. Pada suatu waktu setelah Dajjal tidak berhasil memasuki kota suci, datanglah seorang kesatria yang selanjutnya diketahui sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir menghampiri Dajjal dan para pengikutnya lalu mendakwai mereka bahwa Dajjal itu adalah pembohong besar. Akhirnya terjadilah perdebatan yang sangat sengit antara Dajjal dan Nabi Khidir. Para pengikut Dajjal pun semakin goyah keyakinannya setelah mendengar dakwah dari Nabi Khidir. Dajjal semakin terpojok dalam perdebatan itu, maka ia pun marah dan berkata kepada pengikutnya, "Bila kubunuh orang ini, lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka, para pengikut Dajjal menjawab, "Tidak." Lalu Dajjal menggergaji tubuh Nabi Khidir dari kepalanya hingga terbelah menjadi dua. Setelah tubuh Nabi Khidir tercerai-berai, Dajjal pun menyuruhnya untuk hidup kembali. Maka seketika ia hidup kembali. Lalu Dajjal hendak membunuh Nabi Khidir pada kedua kalinya, namun ia tak bisa. Sahabat, di episode selanjutnya Misteri Akhir Zaman kita akan membahas bab waktu zamannya Dajjal dan bab istidraj dan pemerintahan di zaman Dajjal. Kitab Fafiru Ilallah halaman 38-41. Sekian pembahasan kita kali ini, segala kekurangan kami mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.